Misalnya gini, ketika uang itu dikeluarkan dari yayasan, misalkan untuk membantu orang yang membutuhkan gitu loh, sebesar 200 juta. Nah, laporan di yayasan yang dikeluarkan itu memang 200 juta, gengs. Tapi di tengah jalan, uang itu udah nggak ada kabar tuh. Ya ujung-ujungnya nyampe ke penerima manfaat itu paling 20 juta gitu. Kalau menurut gue gila sih ya permainannya. Ya kalau menjadi ketua yayasan tuh kerjanya tuh seperti ini gitu loh, nyari ODGJ, bukan hanya ngurusin uang gitu kan. Jadi ya lucu aja sih, kenapa sih harus disindir-sindir seperti itu gitu loh. Gak usah lah dibanding-bandingkan. Kalau menurut gua sih, maaf kata, Bang Gary ini lebih bermanfaat banyak orang gitu loh. Karena lebih dari 10.000 orang itu terbantu karena keputusan Mas Gary dan Bang Densu gitu loh. Ya nggak sih? Gimana menurut kalian? Kalian pikirkan secara logika ini. Waktu podcast NP, Gary, saya kasih uang transfer. Saya nggak usah sebut ya, nggak enak. Lumayan. Podcast yang di Gedung Juang, saya kasih setengahnya uang AdSense. Karena ada biaya mereka. Dan itu lumayan besar. Sekarang pihak Ibu NP dan Mas Gary sudah saling klarifikasi. Dan bahkan Mas Gary juga mengatakan siap untuk adu klarifikasi, gengs. Dan di video klarifikasi Mas Gary yang terbaru, banyak teman-teman netizen ini yang bertanya-tanya masalah yayasan gitu. Salah satunya kenapa audit itu seakan-akan dipersulit gitu loh. Malah klarifikasi Ibu NP yang terbaru itu ya bilang katanya auditor yang ditunjuk Mas Gary itu nggak akan netral gitu loh. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi kalau menurut gue, kalau Ibu NP ini mencurigai seperti itu, ya itu justru malah menambah kecurigaan masyarakat gitu loh. Ya kan? Kenapa gitu loh? Ada apa? Terus ada lagi yang bertanya salfok sama jumlah pengurus yang ada di yayasan gitu loh, yang mencapai 10 orang ya gengs. Jadi yang dipertanyakan teman-teman netizen itu emang ngurus apa aja sih gitu loh, 10 orang itu yang ada di yayasan gitu loh. Kemarin kan ada tuh klarifikasi dari pengacara Ibu NP ya, yang mengatakan ada itu wakil ketua gitu loh. Tapi di WA grup Gary itu cuman ada ketua, sekretaris dan bendahara. Yang jadi pertanyaannya, betulkah ada wakil ketua? Atau gimana gitu? Atau gue yang salah denger nih? Dan ada lagi mutasi rekening ya, yang menunjukkan aliran dana atau gaji ke beberapa pengurus gitu. Sedangkan si Gary sendiri tidak pernah menerima gaji dari yayasan gitu. Dan satu lagi soal surat kuasa ya. Kalau kita dengar dari pengakuan Mas Gary, kalau Mas Gary itu tidak pernah tanda tangan surat kuasa ke PH-nya si Ibu NP ini ya gengs. Dan satu lagi ini juga yang gue pertanyakan ya gengs. Kalau si Gary ini tidak pernah tanda tangan surat kuasa ke kuasa hukum Ibu NP itu, jadi pengacaranya itu emang masih boleh cawe-cawe dalam urusan yayasan. Harusnya sih nggak boleh ya ngaku-ngaku sebagai kuasa hukum yayasan ya. Karena Mas Gary sendiri sebagai ketua, bahwa Mas Gary sendiri tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut gitu loh. Jadi itu yang dipertanyakan keabsahannya guys ya. Apakah sah gitu loh. Jadi yang jadi pertanyaan gua gitu loh. Yang jadi pertanyaan teman-teman juga gitu. Harusnya nggak boleh dong ngaku-ngaku sebagai pengacara pihak yayasan lagi dong gitu. Gimana menurut kalian gengs? Ya mungkin teman-teman ada juga yang bisa bantu jawab ya. Kita diskusi di kolom komentar. Sangat disayangkan aja sih ya, persoalan uang donasi ini sudah selesai, sudah habis. Tapi kenapa masih digiring ke persoalan yang seharusnya nggak harus dibesar-besarkan seperti ini gitu loh. Ini kan permasalahan internal yayasan gitu loh. Kenapa harus diangkat-angkat lagi ke publik gitu loh. Ya gue nggak ngerti aja sih gengs. Kenapa dikit-dikit tuh posting story nyindir-nyindir, gorong-gorong. Gua nggak ngerti lagi apa sih yang dicari gitu loh dari permasalahan ini. Apakah nyesel uang itu sudah dialihkan oleh si Gary? Kalian lihat sendiri lah ya gengs. Ya takutnya malah berbalik sendiri gitu loh. Jadi dari permasalahan ini gue melihat seperti mengulang episode-episode yang awal gitu loh ya. Dari awal mula Agus ini mulai dibully oleh netizen gitu loh. Itu kan ya dipancing-pancing oleh story-story gitu loh. Postingan-postingan yang menggiring si Agus ini dibully masyarakat gitu loh. Tapi kenapa gitu loh, ketika uang donasi sudah selesai, sudah habis, tapi kenapa mencoba mencari permasalahan-permasalahan baru gitu loh. Apapun yang dilakukan Mas Gary itu pokoknya salah gitu loh. Gue juga nggak ngerti tujuannya apa, kenapa masalah ini terus aja di up ya. Sampai sekarang gue juga bingung gitu loh, apa tujuannya. Ya kalau menurut gue janganlah mementingkan pribadi sendiri gitu loh ya, demi promosi jualannya gitu. Ya mudah-mudahan tujuannya nggak seperti itu ya. Sampai sekarang juga masih banyak teman-teman yang bertanya-tanya soal
yayasan kenapa sih mau diaudit kok malah dihalang-halangin gitu loh. Masalahnya gini guys, si Eva juga pernah meminta untuk yayasan ODGJ ini diaudit gitu ya kan. Kalau menurut gue juga nggak mungkin gitu loh, Gary itu menunjuk auditor yang nggak netral gitu loh. Yang jadi pertanyaan gue, auditornya harus dari mana kalau nggak ditunjuk gitu loh ya kan. Mas Gary menunjuk auditor itu kan bukan berarti auditornya itu berpihak kepada Mas Gary. Gue sih yakin auditor yang ditunjuk Mas Gary itu pasti netral gitu loh, karena pembayaran jasa akuntan publik itu dibayar oleh yayasan gitu loh. Kalau menurut kalian gimana guys? Bener nggak sih ada yang menghalang-halangi yayasan ini untuk diaudit gitu? Karena ini penting banget guys, karena banyak banget kasus-kasus yayasan di luar sana itu yang bermasalah gengs. Ini ada cerita ya, gue ada cerita dari teman gue nih ya. Teman gue ini pernah kerja di salah satu yayasan ya, dan dia tuh pernah cerita, tapi bukan yayasan ODGJ ini ya. Dia pernah cerita soal yayasan yang dulu dia kerja. Kalau di yayasan yang dia urus itu banyak banget petinggi-petingginya yang bermain gengs gitu loh. Ya salah satunya mempermainkan uang yayasan itu gitu loh. Teman gue juga bilang permainannya itu pinter banget gitu. Misalnya gini, ketika uang itu dikeluarkan dari yayasan, misalkan untuk membantu orang yang membutuhkan gitu loh, sebesar 200 juta. Nah laporan di yayasan yang dikeluarkan itu memang 200 juta gengs, tapi di tengah jalan uang itu udah gak ada kabar tuh. Ya ujung-ujungnya nyampe ke penerima manfaat itu paling 20 juta gitu. Kalau menurut gue gila sih ya permainannya. Karena gini guys, banyak SOP yayasan itu yang seperti dilakukan Mas Gary kemarin gitu loh. Dari yayasan itu ditransfer ke rekening pribadi gitu loh, atau misalkan ke sekretaris gitu kan. Nah sekretaris ini transfer lagi nggak tahu kemana gitu ya, atau tarik tunai atau apa gitu, dan ujung-ujungnya berlabuh juga ke petinggi yayasan gengs. Seperti itulah polanya gitu. Jadi di tengah jalan itu udah nggak ada kabar lagi tuh duit gitu loh. Paham kan? Disclaimer, ini cerita dari teman gua ya gengs, yang pernah kerja di yayasan gitu loh. Jadi dia tahu semua gitu loh soal permainan-permainan di yayasan itu gitu loh. Karena kalau menurut gua penting banget sih audit yayasan ya, karena itu kan sudah memang peraturan dari Permensos ya. Kalau memang sudah yakin nggak ada masalah ya, kalau gua sih pede-pede aja ya, mau diaudit siapapun yang nunjuk auditornya ya fine-fine aja gitu loh. Sesimpel itu kok. Ketika nanti yayasan ODGJ ini sudah diaudit kan ya ketahuan semua gitu kan, apakah ada temuan-temuan yang menyimpang atau tidak. Jadi nanti semua aliran dana itu ketahuan semua gitu guys ya. Jadi dana-dana yang sudah disalurkan, jadi seperti dana-dana donasi yang sudah diserahkan ke Agus ya, sebesar berapa itu kan ada datanya semua di video kan, nilainya berapa, nanti disinkronkan ke mutasinya gitu kan, nanti ketahuan semua di audit itu gitu loh, sinkron nggak, sesuai nggak gitu loh sama yang diberikan ke Agus gitu misalkan ya. Begitu juga transaksi sebelumnya gitu loh selama 2024. Ya kalau gua sih masih positive thinking ya gengs, karena ketua yayasan yang lama juga sudah mengatakan, misalkan contohnya kemarin itu kan uang donasi untuk Agus ya kan, yang sebelum donasi dari Bang Densu itu kan dia mengatakan 100% udah dikasih semua ya kan. Jadi ya gua sih masih positive thinking aja ya, kalau yayasan ini kalau diaudit pun nggak ada masalah gitu loh. Dan lucunya lagi ada juga tuh yang menyindir-nyindir, membanding-bandingkan antara Ibu NP dengan Mas Gary ya. Ya kalau menjadi ketua yayasan tuh kerjanya tuh seperti ini gitu loh, nyari ODGJ bukan hanya ngurusin uang gitu kan. Jadi ya lucu aja sih, kenapa sih harus disindir-sindir seperti itu gitu loh. Gak usah lah dibanding-bandingkan gitu loh. Oke lah, mungkin Ibu NP udah banyak menolong ODGJ di jalanan ya kan. Kalau menurut gua sih maaf kata Bang Gary ini lebih bermanfaat banyak orang gitu loh. Karena lebih dari 10.000 orang itu terbantu karena keputusan Mas Gary dan Bang Densu gitu loh. Ya gak sih? Gimana menurut kalian? Kalian pikirkan secara logika ini. Gimana kalian menilai lah ya? Kalau itu kan menurut gua gitu loh. Kalau gua sih nggak memaksa kalian untuk sepakat dengan gua gitu loh. Dan terakhir, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya di benak kalian, kenapa sih ya kan Ibu NP ini kan dari awal-awal tuh banyak tuh disanjung-sanjung banyak orang. Kenapa sekarang kok malah berbalik gitu loh? Yang awalnya respect sama Ibu NP ini sekarang kok kayak
banyak yang komen-komen itu muak dengan kasus ini, muak dengan sikapnya gitu. Jujur gue sampai sekarang masih terngiang-ngiang gengs, apakah ini bagian dari hukum tabur tuai itu? Dan Ibu NP ini kan sering juga tuh ngomong kalau dia percaya dengan hukum tabur tuai gitu. Yang jadi pertanyaan gue, apakah mungkin ucapan yang selalu diucapkan soal tabur tuai itu sebenarnya untuk dirinya sendiri gitu loh, tapi nggak sadar gitu ya? Ya gimana menurut kalian ya kan? Karena gini guys, gue percaya ya Allah itu maha adil gitu loh. Kenapa gue bilang Allah itu adil ya? Karena gue melihat ya mereka berdua nggak jauh beda gitu loh. Itulah ya guys, basically manusia itu memang nggak pernah ngerasa puas ya. Ya gimana menurut kalian? Mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Tes buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.